Satu. Oh iya mas, maksud saya jamnya taruh sana, nanti saya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan dakwah al-Islamiyah pada bulan Ramadan ini. Sekali lagi bahwa pada bulan Ramadan ini tentunya kita sebagai seorang mukmin wajib untuk bergembira dan kita harus berbahagia dengan kita menjumpai satu bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, ampunan, dan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita sangat bergembira. Kita menyambut dengan kebahagiaan yang penuh. Akan tetapi barangkali kita juga bersedih bahwa di tengah-tengah kita menyambut bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan kali ini, ada ujian Allah, yaitu yang berupa wabah COVID-19 yang ini menjadi pandemi, menjadi global, seluruh negara merasakan dampaknya. Maka di sini, di samping kita itu harus bergembira karena datangnya bulan yang penuh berkah, barangkali kita juga bersedih karena kita melaksanakan ibadah-ibadah yang barangkali kurang normal seperti biasanya ketika tidak ada wabah. Di sebagian masjid mungkin masih mengadakan sholat berjamaah 5 waktu, sebagian masjid mungkin sudah tidak mengadakan karena memang dampak dari wilayah berbeda-beda, ada zona merah, zona kuning. Sebagian masjid mungkin masih mengadakan sholat Jum'ah, tapi sebagian masjid mungkin tidak. Atau bahkan pada bulan Ramadan ini sebagian masjid mungkin masih melaksanakan sholat tarawih, tapi bagi sebagian masjid tidak, karena mungkin mempunyai resiko yang tinggi untuk penularan COVID-19. Bagi kita kaum muslimin yang barangkali di daerah-daerah yang mempunyai resiko
tinggi, kita mungkin bersedih. Tapi wujud yang nyata itu adalah kita bersabar. Kita bersabar. Karena apa? Kadang kita bersedih karena memang keutamaan sholat berjamaah di masjid itu begitu besar. Tapi kemudian karena ada wabah dan dalam rangka untuk pencegahan, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, maka kemudian sebagian kita melaksanakan sholat di rumah tidak bisa berjamaah. Ini adalah bentuk kesabaran dan mudah-mudahan, karena kalau sehat insya Allah kita berada di masjid sholat berjamaah, maka walaupun sholatnya di rumah, semoga Allah memberikan pahala kita, pahala berjamaah, walaupun kita sholatnya adalah di rumah. Barang siapa melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam di masjid, maka pahalanya seperti kita sholat sepanjang malam. Dan hari ini mungkin sebagian kita tidak bisa sholat di masjid berjamaah sholat tarawih dan sholatnya di rumah. Dan semoga kita karena udzur yang syar'i mudah-mudahan kemudian Allah memberikan pahala sebagaimana pahala yang kita dapatkan ketika kita dalam keadaan sehat dan kita bisa sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, maka mari pada kesempatan bulan Ramadan ini tentunya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan dan keselamatan kita kaum muslimin secara umum dari wabah COVID-19 ini, dan tentunya juga kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa untuk menjadi media penularan. Sehingga pada saat ini pengajian yang biasanya dilaksanakan secara darat dan itu bisa diikuti banyak orang, ya, bisa 200 ataupun lebih. Tapi pada hari ini saya sangat mengapresiasi pimpinan pemuda cabang Muhammadiyah Kutoarjo tetap menyelenggarakan dengan kreasi seperti ini dalam program channel Dagolna, Darussalam Live Ngolah Jiwa, ya. Jadi dengan seperti ini kita masih bisa untuk memberikan pembinaan keagamaan, pencerahan, memotivasi kepada kaum muslimin untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentunya di samping kita berusaha secara ruhiyah dan juga kita berusaha secara lahiriah, kita menjaga kebersihan, kita menjaga imunitas tubuh kita, ya, menjaga kesehatan kita, kita sering cuci tangan, kemudian kita tidak berkerumun dalam banyak orang dan sebagainya secara lahiriah. Tapi kita juga selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini saya kira sudah banyak kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Kemudian juga saya membaca di dalam surat Al-Anfal. Nanti bisa dilihat ayatnya adalah di dalam ayat 33. Di sana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu Muhammad ada di antara mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengazab orang-orang Quraisy pada saat itu, sedangkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali pula Allah juga tidak akan mengazab mereka
sedang mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk kita berupaya. Semoga Allah kemudian menghilangkan wabah ujian ini, dan bagi kita satu, bersabar selama Allah menguji seperti ini. Kemudian ketika kita terus bersabar dan berdoa, semoga Allah menghilangkan wabah ini. Sehingga kita berusaha untuk banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Dan sekali-kali pula Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka ini beristighfar. Ini berkaitan dengan kondisi keadaan bulan Ramadan pada saat ini, yang kita menyambutnya juga di tengah-tengah wabah COVID-19. Kemudian yang kedua, kita sekali lagi menyambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa syukur yang barangkali betul-betul kita bisa merasakan. Yaitu kemarin kita itu berdoa kepada Allah sebelum masuk pada bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni muqabbalan, dan terimalah amal-amal kami pada bulan Ramadan ini. Artinya bahwa kita sekarang ini sudah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai betul pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah dengan doa seperti tadi yang sudah kita bacakan, dan nyata bahwa saat sekarang ini kita sudah masuk pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Ini satu nikmat yang sangat besar, satu nikmat yang sangat agung. Nanti sedikit akan kami sampaikan tentang hadis yang memberikan penjelasan tentang ini. Tapi bahwa kita bisa merasakan nikmat yang agung yang begitu besar dengan dipanjangkan umur kita menjumpai bulan Ramadan ini, karena beberapa waktu dari Ramadan yang sehari sebelum Ramadan, kemudian Ramadan pertama itu di tempat saya, tetangga saya, bahkan dulu adalah teman sekolah saya, itu meninggal pada tadi malam. Jam 10 dikuburkan, dimakamkan tadi malam juga. Begitu kita bisa merasakan nikmatnya. Kita masih diberikan nafas yang panjang untuk beribadah pada bulan Ramadan ini. Kemudian ada satu hadis yang berkaitan dengan ini, bahwa Ibnu Rajab itu menyampaikan, mengambil hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Diceritakan bahwa ada dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini adalah bersaudara. Kemudian yang satu ini bersiap-siap untuk berangkat berperang jihad fisabilillah. Dan yang satu ini memang semangat ibadahnya sangat tinggi di dalam beramal dibandingkan dengan saudaranya. Kemudian dia bersiap-siap berangkat, kemudian dia berangkat menuju ke medan tempur dan dia berjihad fisabilillah. Dia berperang menghadapi musuh dan akhirnya dia meninggal, dia mati syahid. Dia mati syahid. Kemudian saudaranya yang satu ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1 tahun. Ya. 1 tahun setelah saudaranya ini syahid, ya, kemudian dia meninggal. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini pada satu waktu bermimpi. Di dalam mimpinya bahwa laki-laki yang meninggalnya belakangan, ya, yang meninggalnya belakangan,
itu ternyata derajatnya lebih tinggi daripada saudaranya yang syahid yang mati 1 tahun sebelumnya. Maka Tolhah bin Ubaidillah ini heran. Saudaranya mati syahid di medan tempur. Kemudian yang satunya meninggalnya adalah 1 tahun setelahnya. Kok saya bermimpi bahwa saudaranya yang laki-laki yang meninggal belakangan ini kok derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Kemudian pada keesokan harinya dia menceritakan mimpinya kepada orang-orang. Kemudian orang-orang juga merasa keheranan. Kemudian dia itu menceritakan, mengadukan keheranan dia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Memberikan jawaban dengan pertanyaan. Memberikan jawaban dengan pertanyaan. Bukankah orang yang meninggal belakangan itu 1 tahun setelah saudaranya yang mati syahid, dia itu menjumpai bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Bukankah orang yang meninggal belakangan itu dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu sehingga dia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kembali, memberikan penjelasan tentang itu. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Sungguh sangat jauh berbeda antara keduanya. Sungguh sangat jauh berbeda di antara keduanya, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ini bisa kita renungkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Berdasarkan hadis ini menunjukkan begitu besar nikmat orang diberikan panjang umur. Sehingga sekali lagi bahwa kita menjumpai pada bulan Ramadan ini adalah merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata panjangnya umur yang kita manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pada bulan Ramadan kita menjumpai. Karena sahabat tadi menjumpai pada bulan Ramadan, yang membuat melejit, bisa mendahului derajatnya daripada kakaknya yang mati syahid, saudaranya yang mati syahid, itu karena dia dipanjangkan umurnya 1 tahun setelah itu, dan dia menjumpai pada bulan Ramadan, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Kemudian dia melaksanakan sholat ini dan sholat itu, kemudian dia itu dengan sholat otomatis dia bersujud kepada Allah dalam 1 tahun, kemudian ini melejit karena Ramadan, bisa mengungguli derajatnya daripada saudaranya yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa umur kita yang diberikan panjang ini oleh Allah pada bulan Ramadan ini, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian Ramadan itu sendiri, bulan Ramadan yang penuh berkah, itu merupakan peluang yang besar bagi kita yang sebelumnya ibadahnya itu adalah biasa-biasa saja, untuk meloncat sejauh-jauhnya mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi, Ramadan, bulan Ramadan yang kita hadapi pada saat ini adalah merupakan peluang yang besar untuk untuk mengejar ketinggalan amal-amal soleh yang kita lakukan
kemudian kita beramal sebaik mungkin pada bulan Ramadan ini akan menjadi loncatan yang jauh yang kemudian kita akan mengejar ketertinggalan, bahkan kita akan mendahului ya ketertinggalan kita dalam beramal. Jadi meloncat jauh ke depan dan kita bisa mengungguli kepada orang-orang yang sudah di depan yang beramal dengan amal yang baik, mengungguli kebaikan. Maka ini saya katakan ini adalah merupakan satu anugerah, satu nikmat yang sangat besar bahwa kita menjumpai pada bulan Ramadan ini dengan bersabar. Ya, kita itu adalah melaksanakan ibadah-ibadah dengan kondisi yang seperti ini dan kita sekali lagi tetap berusaha semaksimal mungkin. Walaupun sholat kita di rumah, kita tepat waktu, kita usahakan kita berjamaah di rumah bersama dengan keluarga. Kita usahakan pokoknya tepat waktu dan kita sebagaimana kita itu ketika melaksanakan sholat di masjid. Itu dalam persoalan sholat. Apalagi dalam persoalan-persoalan kita membantu orang-orang yang membutuhkan, yang terdampak dalam persoalan-persoalan ekonomi. Luar biasa. Jadi ini yang menjadi satu landasan kita bahwa ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Satu, umur yang panjang. Dua adalah kita menjumpai pada bulan Ramadan. Kalau tadi disampaikan bahwa ya, orang yang meninggalnya salah 1 tahun setelah saudaranya yang mati syahid itu bisa mengungguli derajatnya, itu adalah karena menjumpai bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Saya sampaikan sedikit tentang keutamaan puasa yang begitu besar, Di dalam hadis ya, dalam Sahihain ya, ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini sangat masyhur ya, terutama adalah pada bulan Ramadan, bahwa Allah berfirman bahwa amal anak Adam, kullu amali bani Adam lahu, bahwa setiap amal anak Adam ini adalah miliknya, illa saum, kecuali puasa. Setiap amal anak Adam itu miliknya, haknya, illa saum, kecuali puasa. Kemudian disebutkan fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahala puasa. Nanti di dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan dalam riwayat yang lain, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam itu adalah miliknya, Yudha'aful hasanatu bi asri amsalihah, bahwa amal anak Adam itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'imi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahala puasa itu. Jadi sekali lagi, ini dikhususkan puasanya adalah milik Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan dalam kelanjutan hadis, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena apa? Mereka berpuasa, mereka meninggalkan syahwat, mereka meninggalkan makan dan minum, min ajli, itu karena aku, kata Allah. Maka di sini Allah itu mengkhususkan ibadah puasa, bahwa puasa ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah, yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini bagi orang yang melaksanakannya ini adalah dengan keikhlasan. Secara lahiriah ini adalah ikhlas. Bahwa apa? Dia berpuasa itu hanya Allah dan dia sendiri yang tahu.
Karena kalau dia berpuasa ini sebetulnya kalau di tempat sendirian dia makan dan minum itu orang lain tidak tahu. Tapi tetap dia berpuasa. Makanya di situ disebutkan yada'u syahwatahu ta'amahu min ajli. Dia telah berpuasa karena aku. Maka kemudian rasa terima kasih Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian Allah mengkhususkan bahwa puasa adalah milikku, aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu kepada orang yang berpuasa. Ini luar biasa kekhususan ibadah puasa. Kemudian kalau faedah, ya, faedah berpuasa ini pada hari akhirat kelak ini sungguh sangat jelas, ya, berdasarkan hadis ini. Ini sebagaimana yang disampaikan, yang diterangkan oleh Sufyan bin Uyainah. Beliau menyampaikan bahwa besok pada hari kiamat manusia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dihisap, kemudian Allah menuntut kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Akhirnya apa? Yang dulu berbuat zalim, mencuri uang, mencuri barang, tidak dikembalikan barang dan uang, tapi dikembalikan dengan amal-amal solihnya. Maka Allah menuntut kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Maka setelah kezaliman itu dibayar dengan kebaikan, kezaliman dibayar dengan kebaikan, kebaikannya sudah habis, sedangkan kezalimannya masih sangat banyak, dan tinggal hanya puasa saja. Kebaikannya itu, dan puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, kalau kita bayangkan dia sudah pucat pasi, takut, ngeri karena dia sudah bayangannya dilemparkan ke neraka, karena sudah tidak bisa membayar kezalimannya, kebaikannya sudah habis, tinggal puasa yang dia tidak bisa membayar dengan puasa itu. Maka kemudian Allah menyapa, masukkan dia ke dalam surga karena dia mempunyai puasa yang itu puasa milikku, aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa itu kepadanya. Maka kezaliman yang masih banyak yang dia tidak bisa membayar, aku ampuni kezalimannya, masukkan dia ke dalam surga. Karena apa? Karena ibadah puasa. Karena ibadah puasa. Ini luar biasa puasa itu. Makanya kalau disebutkan di dalam hadis itu bahwa as-siyamu junnatun, puasa itu adalah junnah, perisai, pelindung, yastajinnu bihal abdu minan nar, ya, yang bisa dipakai oleh seorang hamba untuk melindungi dari neraka. Mestinya dia masuk neraka, tapi karena dia mempunyai pahala puasa yang itu hanya Allah dan Allah sendirinya akan memberikan pahala puasa itu, maka kemudian dia diampuni semua kezalimannya, kemudian yang mestinya di neraka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa puasa ini disandarkan miliknya kepada Allah. Kemudian penyandaran bahwa Allah sendiri yang akan memberikan balasan, ini merupakan satu keistimewaan. Kalau tadi di dalam hadis ini disampaikan bahwa amal anak Adam itu miliknya dan akan dilipatkan, ya, 10 sampai 700 kecuali puasa. Lah kalau puasa ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Dermawan. Maha Dermawan Allah itu. Maka karena Allah itu haknya Allah puasa dan haknya Allah untuk memberikan pahala puasa, maka pahala yang diberikan oleh orang yang berpuasa itu tidak berkelipatan 10 sampai 700, bahkan tanpa batas, terserah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita kalkulasi dengan angka mau kelipatan berapa. Luar biasa puasa. Makanya kalau di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa puasa itu adalah la idlalahu, tidak ada bandingannya. Tapi tentunya puasa itu adalah dengan melaksanakan sebaik-baiknya. Melaksanakan kewajiban yang lain, dia melaksanakan puasa, yang puasa ini adalah tidak merusak pahalanya. Puasa yang betul-betul diterima. Puasa seluruh anggota badan, puasa dari maksiat. Akidahnya lurus, puasanya adalah semua puasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah,
Kalau dia itu tanpa batas terserah Allah, ini bisa berkelipatan yang tidak bisa dikalkulasi angka. Begitu besarnya, begitu banyaknya pahala puasa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Makanya orang yang belakangan meninggal setelah saudaranya yang mati syahid 1 tahun sebelumnya, ini bisa melejit derajatnya di atas orang yang mati syahid saudaranya itu, karena derajat puasanya itu luar biasa. Luar biasa, ini pahala dari puasa itu sendiri. Jadi kalau puasa ini kan, orang yang berpuasa itu menghimpun 3 kesabaran. Orang yang berpuasa menghimpun 3 kesabaran. 1, sabar dia melaksanakan ketaatan. 2, sabar dia itu meninggalkan larangan-larangan. Misalkan dia sabar untuk melaksanakan perintah, melaksanakan ketaatan, itu dia sahur untuk menahan diri dari makan dan minum. Ya, kemudian dia tidak melaksanakan yang dilarang. Ya, dia tidak berani untuk makan dan minum, berjima di siang hari. Ya. Kemudian yang ketiga, dia sabar terhadap ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, karena dia harus sabar dengan yang tidak menyenangkan. Dia lapar, haus, lemas. Ini puasa mengandung 3 kesabaran. Yang kalau kita berpuasa dengan baik dan benar, berarti kita itu termasuk bagian dari orang yang bersabar. Sedangkan orang yang bersabar disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu orang yang bersabar. Padahal orang berpuasa itu dia telah menghimpun 3 kesabaran. Maka semoga dia termasuk yang akan diberikan pahala mereka, orang yang berpuasa bighairi hisab, tanpa batas, terserah Allah Subhanahu wa taala, tanpa kalkulasi angka. Dan itu menandakan begitu besarnya orang yang melaksanakan puasa, tapi puasa dengan benar. Ya, bahwa puasa itu sesuai dengan ketentuan dan dia berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini keterbatasan waktu, tepat waktu ini nanti bisa disambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan mempunyai pengaruh, manfaat, faedah, memberikan motivasi kepada kaum muslimin secara umum, secara khusus adalah kepada diri saya, untuk bagaimana kita semangat, terus bersemangat di dalam menyambut bulan Ramadan ini, walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Makanya sekali lagi, ini mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk diri saya yang menyampaikan dan kepada kaum muslimin yang bisa mendengarkan. Kemudian Allah terus memberikan semangat dan menjaga kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan sampai Ramadan ini memberikan keberkahan kepada kita. Kita akhir Ramadan kita diberikan pahala yang banyak, ya, baik dilipatkan, diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surga, dan kita menjadi derajat posisi yang tinggi, semulia-mulia hamba di sisi Allah, menjadi muttaqin. Demikian saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.